Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Itu berasal dari patung-patung di dinding, yang sudah usang seiring berjalannya waktu. Setiap patung adalah sumber cahaya, memenuhi candi dengan pancaran cahaya yang tiada tara. Namun, sumber cahaya terbesar bukanlah patung-patung kecil itu. Sebaliknya, itu adalah patung utama kuil yang besar, patung dewa yang tangannya memegang pedang batu besar. Terguncang, Xu Qing melihat ke dalam cahaya di kuil, dan melihat bahwa di pintu kuil ada sosok yang dikelilingi oleh kabut gelap. Tidak mungkin untuk melihat ciri-ciri yang membedakannya, tetapi sosok itu tampak seperti manusia. Dan saat cahaya keemasan menyinarinya, ia beriak dan berubah bentuk. Di baliknya, di luar kuil, ada lebih banyak lagi bentuk bayangan yang gelap. Jumlahnya pasti ratusan, dan meskipun ada yang samar-samar menyerupai manusia, ada pula yang terlihat seperti binatang. Mereka memancarkan rasa dingin yang menakjubkan yang mengalir, seperti gelombang untuk terhubung dengan sosok di dalam kuil. Adapun sosok bayangan di dalam kuil, saat cahaya keemasan menyinarinya, ia menundukkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan suara lolongan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Namun, ia tidak mengambil satu langkah pun lebih jauh ke dalam kuil. Seolah-olah sekarang hal itu dilarang. Xu Qing memandangi patung yang memegang pedang itu, dan tiba-tiba menyadari betapa hidup patung itu. Kemudian, dengan heran, ia turun dari alasnya dan mulai berjalan. Dipenuhi dengan martabat dan kesucian yang mendalam. Seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana, ia berjalan menuju sosok bayangan. Ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Jurus pedang itu sederhana dan tidak murni, namun mengandung resonansi dao yang dapat mengguncang langit dan bumi. Xu Qing tidak mendengar suara apapun, tetapi jiwanya bergetar seolah merasakan jeritan sedih yang berasal dari sosok bayangan itu. Kabut yang mengelilinginya menguap, memperlihatkan tubuh membusuk yang terbungkus pakaian compang-camping. Yang terlihat sekarang adalah seorang lelaki tua dengan rongga mata yang hanya berupa lubang menganga. Sesaat kemudian, tubuhnya ambruk, menghilang seperti kabut yang mengelilinginya. Sosok bayangan di luar juga terkena dampaknya. Kabut di sekitar mereka mulai memudar, dan karena cahaya keemasan, Xu Qing dapat melihat beberapa di antaranya dengan jelas. Salah satunya adalah wajah yang bisa dikenali. Itu adalah Captain Blood Shadow. Dia berada di tengah kerumunan, wajahnya yang tirus tanpa ekspresi. Saat cahaya keemasan menyinari dirinya, sepertinya dia dimurnikan, lalu menghilang. Beberapa saat kemudian, tidak ada apapun di kegelapan malam. Semua sosok bayangan telah menghilang. Cahaya di kuil memudar, dan patung yang mengejutkan itu berbalik dan berjalan kembali ke tempatnya. Akhirnya berhenti bersinar, dan kembali berubah menjadi patung, berdiri di sana, memandangi pintu utama candi, menunggu dan menjaga. Segera, semuanya kembali normal. Namun, Xu Qing masih meringkuk di celah batu. Terengah-engah, matanya bersinar tak percaya. Captain Blood Shadow yang jelas-jelas sudah mati masih ada. Kuil yang jelas-jelas biasa bersinar dengan cahaya keemasan yang mengejutkan di malam hari. Patung yang jelas-jelas tidak bergerak itu menjadi sosok seperti dewa yang serangan pedangnya tunggal sangat agung. Tak lama kemudian, matahari terbit dan hari baru dimulai. Butuh beberapa saat bagi Xu Qing untuk menenangkan pikirannya, lalu dia merangkak keluar dari celah batu. Dia melihat ke arah cahaya di luar, lalu ke patung di dinding, dan terakhir ke patung besar dengan pedang. Dia tidak yakin apa sebenarnya patung itu, dan apakah patung itu hidup atau mati. Dia tidak tahu sudah berapa lama kuil ini berada di masa kejayaannya, atau seperti apa saat itu. Namun kejadian malam sebelumnya membuatnya terguncang. Hal ini terutama berlaku pada energi agung yang menyertai serangan pedang itu. Itu telah meninggalkan bekas di dalam jiwanya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Yang lebih tak terbayangkan adalah sebenarnya ada area di wilayah terlarang yang berbahaya ini yang tidak bisa dimasuki kegelapan. Sersan Thunder tidak menyebutkan hal itu kepadanya, tapi sekali lagi, mungkin Sersan tua itu bahkan tidak mengetahuinya. Di satu sisi, kejadian seperti tadi malam bukanlah hal yang biasa. Selain itu, tidak banyak orang di base camp yang tinggal lama di wilayah terlarang ini. Oleh karena itu, meskipun kejadian seperti itu memang terjadi sesekali, hanya sedikit orang yang bisa menjadi saksi. Kisah apapun yang diceritakan orang pada akhirnya akan berubah menjadi legenda. Melihat patung itu lama-lama, Xu Qing menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, setelah berpikir lebih lama, dia mengeluarkan sebatang lilin dari karungnya, meletakkannya di depan patung dan menyalakannya. Akhirnya, dia membungkuk hormat lagi dan kemudian meninggalkan kuil. Setelah keluar dari kompleks, dia terus memandanginya, berharap itu akan membantunya mengingat semuanya. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang serangan pedang itu.
Faktanya, saat dia melakukan perjalanan kembali melewati hutan, dia mendapati dirinya mengangkat tangannya ke atas dan menirukan gerakan tersebut. Dengan setiap upaya untuk menyalinnya, dia merasa gerakan itu semakin familiar. Budidaya mantra laut dan gunung melibatkan peniruan gambar goblin. Tapi sekarang, Shu Qing mengganti gambar goblin itu dengan gambar serangan pedang tunggal. Saat dia melakukannya, basis budidayanya melesat melewati titik terobosan, dan dia memasuki mantra laut dan gunung tingkat keempat. Semuanya tanpa Shu Qing menyadari apa yang sedang terjadi. Mungkin karena cara dia meniru serangan pedang itu, terobosan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Hal ini juga mendorongnya untuk melakukan terobosan dalam kejiwaannya. Hasilnya, Shu Qing merasa dia bisa berpikir lebih jernih. Dan ketika dia mengangkat tangannya ke atas, sepertinya itu sudah mengandung beberapa sifat dasar dari serangan pedang. Itu membuatnya senang. 2 hari berlalu. Mungkin karena dia berada di pinggiran wilayah terlarang, atau mungkin karena peristiwa mengejutkan yang terjadi di kuil, tapi bagaimanapun juga, dia tidak mengalami langkah kaki yang mengerikan. Dan binatang mutan jumlahnya sedikit dan jarang. Basis budidayanya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, membuatnya lebih mudah untuk menjaga keamanan dirinya. Tapi dia tetap sangat berhati-hati dan berhati-hati. Dia belum menemukan bunga umur atau kristal penghilang bekas luka, tapi dia telah memanen semanggi berdaun 7 dalam jumlah yang banyak. Jadi begitu dia kembali, dia akan menjualnya dengan harga koin roh yang besar. Hari sudah sore ketika dia mendekati tepi hutan, dan saat itulah dia berhenti berjalan dan melihat ke tanaman di dekat kakinya. Kelihatannya mirip dengan bunga umur, meski berdasarkan apa yang dia ingat dari gambar yang dia lihat, itu adalah jenis tanaman lain. Namun setelah beberapa pemikiran, dia melihat sekeliling dengan perasaan bersalah ketika sebuah rencana terbentuk di benaknya, lalu meraih dan memanen benda itu. Akhirnya, dia lari keluar hutan dan menuju base camp, tak lama setelah matahari terbenam. Saat itu belum larut malam, jadi camp sedang ramai. Hal ini terutama berlaku pada tenda-tenda yang ditutupi bulu, yang sepertinya dipenuhi dengan suara olok-olok lucu dan terengah-engah. Shu Qing mengabaikan suara itu saat dia kembali ke kediamannya. Begitu dia membuka pintu halaman, dia melihat Sersan Thunder berjalan keluar. Sersan itu memperhatikan betapa basah kuyupnya penampilan Shu Qing, tetapi tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Sebaliknya, dia tampak lega. "Kamu sudah lama pergi. Saya pergi ke kompleks kuil itu." Cahaya bulan bercampur dengan cahaya lampu di halaman, memungkinkan Shu Qing melihat mata merah dan ekspresi kelelahan Sersan Thunder. Dia jelas kurang tidur. Apakah karena ketika Shu Qing menyatukannya, dia merasakan kehangatan di hatinya? Kompleks kuil? Sersan Thunder berkata, terdengar terkejut. Dia benar-benar tidak membayangkan Shu Qing akan pergi sejauh itu ke wilayah terlarang. Namun, dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia memimpin Shu Qing ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya, dan menaruh makanan di atas meja. Makanannya panas, dan jelas belum disentuh. Shu Qing terkejut. Jelas sekali, Sersan Thunder belum yakin kapan Shu Qing akan kembali, namun sudah menyiapkan makanan panas untuknya saat dia kembali. Itu sangat jitu. Sersan telah menyiapkan makanan setiap malam dan menunggunya. Shu Qing pergi mengambil mangkuk dan sumpit. Seperti biasa, dia mengatur meja untuk 3 orang dengan 2 set yang berlawanan. Lalu dia duduk untuk makan. Rasanya lezat sehingga lidah mungkin tidak bisa mendeteksinya, tapi hati bisa. Sersan Thunder tidak makan banyak. Sebagian besar, dia minum dan memperhatikan Shu Qing dengan senyuman di wajahnya. "Makanlah," katanya pada satu titik. "Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Jika kamu tidak mendapat cukup makanan, kamu tidak akan tumbuh tinggi." Shu Qing menunduk sejenak, lalu berdehem dan dengan patuh mulai makan lagi. Kemudian dia mulai memberitahu Sersan Thunder tentang semua yang terjadi di kuil. Sebelumnya, Sersan Thunder baru saja meneguk alkoholnya. But after hearing the story, he took a deep breath and said, "I heard someone mention something like that before, but it was a long time ago. There may have been others who saw what you did." Namun seperti nyanyian, akhirnya berubah menjadi legenda. Kalau dipikir-pikir lagi, cerita-cerita selalu membicarakan tentang hal itu terjadi setelah nyanyian. Sersan Thunder tiba-tiba tampak tenggelam dalam pikirannya, seolah sedang mengingat kembali kesedihan lama. Shu Qing dapat menebak apa yang dia pikirkan, dan merasa bahwa dialah yang harus disalahkan. Dia mungkin seharusnya tidak menceritakan kisah itu. Tak lama kemudian, Sersan Thunder kembali tenang. Melihat Shu Qing tampak murung, dia tersenyum. "Kamu terlalu sensitif, nak. Aku tidak selemah yang kamu kira." Dia meneguk alkohol lagi, lalu mengganti topik pembicaraan, lalu menceritakan kepada Shu Qing beberapa cerita lucu tentang hal-hal yang terjadi di camp saat dia pergi. Sersan Thunder minum dan berbicara. Shu Qing makan dan mendengarkan. Sepertinya mereka berdua adalah keluarga. Malamnya, Sersan itu masih minum saat Shu Qing membersihkan diri.
Akhirnya lelaki tua itu tersenyum, bangkit, dan masuk ke kamarnya. Shuqing pergi ke kamarnya sendiri dan melihat tempat tidurnya telah diganti. Dan bukannya digulung di bagian bawah seperti biasanya dia menyimpannya, melainkan disebar di atas tempat tidur. Baunya juga seperti baru saja dijemur di bawah sinar matahari. Potisang. Dia hendak duduk ketika dia melihat pakaian dan tangannya dan melihat betapa kotornya itu. Menggulung kembali alas tidurnya, dia duduk di atas bilah kayu untuk mengerjakan budidayanya. Saat fajar, Shuqing membuka matanya. Dia hendak pergi ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Pergi ke kamar kecil, dia mencuci tangannya. Mengingat betapa tidak terbiasanya dia dengan hal seperti itu, butuh usaha. Setelah tangannya bersih dan berkilau, dia meninggalkan halaman dan menuju karavan. Dia tidak yakin apakah dia akan pergi terlalu pagi, tapi dia benar-benar tidak ingin datang terlambat. Jika dia datang lebih awal, Grandmaster Bai mungkin tidak akan memulai ceramahnya. Tetapi jika dia datang terlambat, maka dia akan melewatkan bagian pertama kelas. Menghitung waktu dengan jarinya, dia tiba di tenda Grandmaster Bai. Ternyata, dia tepat pada waktunya untuk mendengarkan tes tersebut. Merasa sangat bersemangat, dia berdiri di luar tenda dan mendengarkan dengan seksama. Sirup bunga teratai biru, juga dikenal sebagai sirup teratai biru, berasal dari kuncup bunga lili air. Ini adalah cairan aromatik yang dibuat dengan teknik pemanasan unik. Dapat menstabilkan paru-paru, membantu mengendalikan batuk berdarah akibat teknik yang berhubungan dengan api. Itu adalah suara wanita muda itu. Shuqing mendengarkan dengan penuh perhatian, hampir tidak menyadari berlalunya waktu. Sebelum dia menyadarinya, 2 jam telah berlalu. Tiba-tiba, tenda terbuka, dan Grandmaster Bai berdiri di sana memandangnya. "Ada yang bisa saya bantu?" Tatapan Grandmaster Bai tidak tajam, tapi mengesankan. Shuqing langsung merasa gugup. Dengan cepat merogoh karungnya, dia mengeluarkan tanaman obat yang dia panen sehari sebelumnya. Sambil menundukkan kepalanya, dia berkata, "Grandmaster Bai, saya ingin bertanya apakah ini bunga seumur hidup atau bukan." Menanggapi kata-katanya, Grandmaster Bai menatapnya dengan tatapan kosong sejenak. Kemudian ekspresi yang tidak biasa muncul di wajahnya. Dia melihat ke tangan Shuqing yang tampak jauh lebih bersih dari sebelumnya, dan kemudian ke wajah Shuqing yang tegang karena cemas. "Bukan begitu," katanya. Shuqing dengan cepat mengatupkan tangannya, lalu bergegas pergi, bernapas lega saat dia meninggalkan area karavan. Kemudian dia menoleh ke belakang dan menyadari Grandmaster Bai masih menatapnya. Orang tua itu mengangguk. Shuqing berhenti berjalan, lalu mengatupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah Shuqing menghilang, Grandmaster Bai kembali ke tenda. Di dalam, para penjaga serta kedua muridnya tetap di tempatnya, tidak bergerak, seolah-olah mereka terbuat dari batu. Tepat di depan tempat duduknya, kini terdapat meja yang dipenuhi berbagai macam makanan dan minuman enak. Di seberang meja dari kursi Grandmaster Bai ada seorang lelaki tua berjubah ungu. Di belakangnya berdiri seorang pelayan berpakaian abu-abu. Melihat Grandmaster Bai, lelaki tua berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana menurutmu, Grandmaster Bai?" Grandmaster Bai sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan tiba-tiba lelaki tua berbaju ungu ini. Dia juga tidak khawatir orang-orangnya di tenda akan membeku di tempatnya. Duduk di kursinya, dia mengangkat salah satu kendi berisi alkohol dan minum. "Apa maksudmu? Bagaimana menurutku?" Orang tua berjubah ungu itu tersenyum. "Aku sedang membicarakan tentang anak itu. Seperti yang aku katakan terakhir kali. Ketika aku menunggumu muncul lebih awal, aku menemukan seorang anak laki-laki dengan banyak potensi." Grandmaster Bai menderu dingin dan menatap pria berjubah ungu itu. "Potensi? Pertama kali anak itu menguping, itu bukan masalah besar. Tapi kali ini, dia mengeluarkan beberapa tanaman obat dan bertanya padaku, apakah itu bunga umur panjang. Sekarang aku merasa dia akan mulai membawa segala macam tanaman sembarangan ke sini sebagai alasan untuk menguping. Jika bukan karena rekomendasi Anda, saya akan segera mengusirnya." Pria berbaju ungu itu tertawa lagi. "Mulutmu seperti pisau, tapi hati seperti tahu. Mengingat sifatmu yang buruk, jika kamu tidak berpikir dia punya potensi, tidak masalah siapa yang mengenalkannya padamu, kamu tidak akan memberinya waktu." Grandmaster Bai kembali mendengus dingin dan alih-alih memberikan penjelasan lebih lanjut, dia bertanya, "Kamu ingin membawanya ke Seven Blood Eyes? Bukan, membawanya ke tempat yang berbahaya itu hanya akan menyia-nyiakan calon akademisi." Alisnya berkedut, pria berbaju ungu berkata, "Sampah? Menurutku tidak. Selain itu, apa gunanya menjadi seorang akademisi? Di dunia ini, segalanya adalah tentang basis kultivasimu. Apa gunanya menjadi seorang akademisi?" Grandmaster Bai membalas dengan panas. "Izinkan saya bertanya kepada Anda,
Mengapa Anda datang ke sini dan berulang kali memohon kepada saya, sebagai orang biasa, untuk pergi bersama Anda ke Tujuh Mata Darah?" Dengan senyum malu, pria berbaju ungu berkata, "Oh, Anda berbeda, Tuan." "Apa bedanya aku?" bentak Grandmaster Bai, melotot. Pria berbaju ungu itu tiba-tiba memukul keningnya sendiri. "Ayah, aku benar-benar lupa kalau aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Aku harus pergi, Grandmaster Bai. Aku akan kembali besok dan kita bisa minum lagi bersama." Dia bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi pada saat terakhir, kembali menatap Grandmaster Bai. Saat dia berbicara, nadanya sangat serius. "Grandmaster Bai, jika menurutmu anak itu punya potensi, maka ajari dia lebih banyak lagi. Beri dia kesempatan. Mungkin dia bisa mencapai Seven Blood Eyes sebagai akademisi dengan basis kultivasi." Dengan itu, dia pergi bersama pelayannya. Setelah dia pergi, semua yang ada di tenda kembali normal. Tidak ada yang tahu sesuatu yang aneh baru saja terjadi. Para penjaga berdiri di sana, pemuda itu bergumam dengan cemas, dan gadis muda itu tampak senang dengan dirinya sendiri seperti biasanya. Adapun Grandmaster Bai, dia duduk di sana sambil merenung di tempat di mana Shu Qing menghilang.